Alhamdulillah jamaah Mushola Al-Munawwarah Majlis Hikam yang dimuliakan Allah. Allah pertemukan kita kembali di majlis mulia ini untuk membicarakan kebesaran-kebesaran Allah. Kalau minggu lalu kita mengaji tentang zuhud. Sekarang kita masuk kepada bab zikir atau mengingat Allah. Berkata Imam Ibn Athaillah Sakandari, semoga Allah berkahi kita dengan ilmunya dunia dan akhirat. La tatrukiz dzikra li'adami hudurika ma'allahi fihi. Jangan engkau meninggalkan zikir walaupun engkau belum bisa khusyuk atau hudur ketika berzikir. Kan dulu zikir tu bu, zikirnya subhanallah subhanallah, mungkin tak kena tak apa. Jangan ditinggal zikir walaupun hati kau belum khusyuk, walaupun pangana masih tak kama-kama apa ini. Kenapa? Li'anna ghaflataka an wujudi zikrihi, karena kamu lalai disebabkan tidak berzikir, itu lebih berbahaya min ghaflatika fi wujudi zikrihi, daripada kamu lalai ketika berzikir. Awak yang banyak dosa ko lisan tu kama-kama posasa keteknya tadi, tikonya dipasu zikir kepada Allah, juga kama-kama lari hati geranya. Tetap dijaga zikir kita. Sudah solat ada zikirnya. Tambah amalan bu. Ulama kalau awak tahu aku banyak dosa, minimal istighfar satu kali saja. Sudah tu, supaya amal kita ini sampai, ditambah dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad 100 kali. Sudah itu, supaya Allah mengasihi kita, ditambah dengan tasbih subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kata Nabi, siapa yang menyebut itu 100 kali setelah salat subuh, Allah gugurkan dosanya walaupun sebanyak buih di pantai, atau banyak butiran pasir di pantai. Apa baca ibu? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Tiga. Sudah selesai waktu subuh kan? Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah itu baca salat apa tadi? Tasbih tadi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Setelah itu bersalawat dah. Allah jemaahkan ya. Dijaga. Ketika kita membaca zikir ini, alun khusyuk hati walik. Jangan ditinggali. Walaupun, kenapa? Karena kita lalai, karena tidak berzikir, lebih berbahaya daripada lalai ketika berzikir. Paling tidak lidah awak kau berpahala. Paling tidak lisan kita ini berpahala. Fa'asa ayarfa'aka rabbuka min zikri ma'wujudi ghaflah ila zikri ma'wujudi yaqzah. Semoga Allah mengangkat kita dari zikir yang lalai kepada zikir yang ingat, yang tahu maknanya. Wa min zikrin ma'wujudi yaqzah ila zikrin ma'wujudi hudur. Dan dari zikir yang hanya tahu maknanya saja menjadi kepada zikir yang hadir hati ketika melaksanakannya. Wa min zikrin ma wujudi hudur ila zikrin ma wujudi ghaibah ammas wal mazkur. Dan dari zikir yang hatinya hadir kepada zikir tidak ada lagi nampak kecuali rahmat dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian, itu Ibnu Athaillah menggambarkan kepada kita fase-fase kita berzikir. Yang pertama adalah zikir lisan. Lidah saja berzikir. Hati yang tertuntun. Hati masih kama-kama.
Kita amalkan terus sambil berdoa kepada Allah. Semoga Allah naikkan derajat zikir kita. Nanti dia akan sampai ke zikir yaqzah. Zikir yaqzah itulah lah paham makna ni sabut. Kau nyobi la ilaha illallah. Ala pahamnya apa makna la ilaha illallah. Kau nyobi Allahu Akbar. La pahamnya makna Allahu Akbar. Disyukuri itu jemaah sekalian. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Zikir itu juga nikmat. Bukan hanya dunia yang nikmat, zikir ibadah itu juga nikmat. Kita syukuri Allah sudah menjaga lisan kita dari pada cakap sia-sia, dan Allah berikan dia nikmat menyebut asma-Nya. Kita syukuri itu berkat Allah angkat pada zikir yaqzah, itu zikir memahami makna. Kita syukuri juga itu, nanti Allah angkat lagi kepada zikir hudur namanya. Hadir kebesaran Allah di dalam hati. Hadir kebesaran Allah di dalam hati. Ketika menyebut la ilaha illallah, yubana tarastu mana kalimah la ilaha illallah. Disyukuri lagi itu, nanti Allah beri dia intinya. Allah beri dia hasilnya, yaitu tidak nampak lagi baginya kecuali kebesaran Allah. Sehingga dia ketika berzikir tidak nampak lagi bagi dia kekuatannya. Yang nampak bagi dia adalah rahmat Allah, karunia Allah yang membuat dia berzikir ketika itu. Jemaah sekalian, wa ma zalika 'ala Allahi bi'aziz, dan itu bukan suatu perkara yang besar bagi Allah. Mudah sekali bagi Allah. Menciptakan dunia saja hanya dengan kata kun. Huruf kaf dan nun jadi sadunya. Apalagi mengangkat kita dari zikir lisan menjadi zikir qalbi, ada zikir yaqzah, naik lagi ke zikir hudur, naik lagi ke zikir ghaibah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, ingatlah Allah dengan zikir yang banyak. Wa dzikru katsir alla yansahu abada. Yang maksud Ibnu Ajibah, beliau juga mufassir, apa yang dimaksud dengan zikir yang banyak di sini adalah tidak pernah melupakan Allah selama-lamanya. Kau awak makan tak kerana Allah, kau awak bekerja tak kerana Allah, dengan lisan, dengan pikiran dan dengan hati. Ibnu Abbas berkata, kullu ibadatin faradaha Allah Ta'ala ja'ala laha waqtan makhsusan. Setiap ibadah yang Allah fardukan kepada kita, kepada umat manusia, mempunyai waktu yang khusus. Salat subuh ada waktunya, salat zuhur ada waktunya, asar, maghrib, isya ada waktunya, tahajud ada waktunya, duha ada waktunya, Ramadan ada waktunya. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Lam yaj'alillahu lahu waqtan makhsusan. Allah tidak menjadikan waktu khusus untuk berzikir ini. Makanya ini kesempatan kita. Apapun kesibukan kita, zikir inilah yang membuat kita tetap terkoneksi kepada Allah. Tetap terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa idza qadaytumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kamu setelah selesai salat, maka ingatlah kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubikum, dalam keadaan berbaring. Apa cara kita berbaring? Kata ulama, caranya itu sebelum tidur itu kita mengamalkan sunah-sunah itu. Duduk. Setelah itu ada zikir Fatimah namanya. Itu zikir setelah itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Baca wirid lain, tidur.
selama itu kita dianggap dalam keadaan berzikir kepada Allah. Berapa mudahnya agama kita. Lalu saja awak dianggap berzikir. Kita amalkan adab-adabnya. Suatu ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kasurat alayya sya'airul Islam, ausini bi amrin udriku bihi ma fatani wa ujiz." Ya Rasulullah, telah banyak aku terima syiar-syiar agama Islam, amalan-amalan, kata beliau. Maka wasiatkanlah kepadaku dengan suatu amalan yang mampu mengcover yang terlewati olehku, mengkajar ketinggalan. Wa aujaz, dan simple, singkat. Apa kata Nabi? La yazalu lisanuka rabban bizikrillah. Hendaknya lisan kamu senantiasa basah karena zikir kepada Allah. Mudah sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lisan kita itu selalu berzikir kepada Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, "Lau anna rajulan fi hijrihi darahim yuqassimuha wa akharu yazkurullah, lakana dzakirullah afdal." Seandainya ada seorang laki-laki dalam pangkuannya itu dirham yang sangat banyak fikirnya. Yuqassimuha, dan itu dibagi-bagikannya. Dermawanlah. Wa akhar, dan satu orang lagi yazkurullah, dia ingat kepada Allah. Lakana dzakiru afdal. Maka orang yang ingat Allah itu lebih afdal. Hadis riwayat Tabrani. Wa qala aidan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian, kata Nabi, aku tunjukkan kepada sebaik-baiknya amal kalian. Wazkah inda malikikum, dan bernilai di sisi Tuhanmu. Warfa'uha fi darajatikum, dan tinggi derajatnya bagi kamu. Wa khairul lakum min infaqi dzahab wal waraq. Wa khairul lakum min an talqu aduwakum wa tadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Dan lebih baik bagi kalian dari menginfakkan emas. Lebih baik bagi kalian daripada berperang. Musuh kamu pukul lehernya, kamu pancung leher musuh dan kamu terpancung, artinya mati syahid. Qalu wa ma zalika ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Qala zikrullah, yaitu zikir kepada Allah. Wa an Ali karamallahu wajhahu qultu, dan dari Ali dia berkata, saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu turun aqrab ila Allah wa ashaduha ala ibadillah. Wahai Rasulullah, jalan apa yang paling dekat menuju Allah dan paling gampang bagi hamba Allah? Paling dekat dan paling gampang. Wa afdalu indallah, dan yang paling afdal juga di sisi Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, alaika bi mudawamati zikrillah. Hendaknya engkau mendawamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentu tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat yang lain. Menjaga yang wajib, mengamalkan yang sunnah, dan berzikir kepada Allah. Maka zikir ini jemaah sekalian adalah pintu yang besar untuk menuju Allah, pintu yang agung untuk menuju kepada Allah. Semua guru-guru, semua masyayikh, kalau ingin kita mendekatkan diri kepada Allah, pasti kita diberikan amal, yaitu memperbanyak zikrullah. Apapun itu pasti diarahkan di situ. Falyalzamul insan zikrul lisan hatta yaftahallahu fi zikril jinan. Maka hendaknya kita sebagai hamba memperbanyak zikir lisan, sehingga lisan kita terbiasa masuknya ke dalam hati. Kalau tiap besok, ibu, misalnya terbiasa zikir setelah sholat, la ilaha illallah, wak bunyian kadang-kadang jadi ngawak. Because bunyi itu, bu, pak, tangyangian dalam hati itu. Tangyangian itu. Ketika beraktivitas, yang suara awak tadi tak dengar tu. Itu masuk ke dalam hati. Itu
diajarkan, dilatih lisan kita mengingat. Fa'asa ayunkilakal haqqu ta'ala min zikri mawajidil ghaflah ila zikri mawajidil yaqzah. Semoga Allah memindahkan kita dari zikir dalam keadaan lalai kepada zikir yang memperhatikan maknanya. Dan semoga Allah mengangkat kita lagi dari zikir yang hanya paham makna menjadi zikir yang hadir hati ketika menyebut nama. Dan semoga Allah angkat kita lagi dari yang hanya hadir hati menjadi tampak hanya Allah, kebesaran Allah saja nampak. Al-Qushairi, Imam Qushairi berkata, az-zikru indirajiz zakir fi mazkurihi. Zikir itu adalah tahapan-tahapan seorang salik menuju hamba. Ibu bapak sekalian pasti pernah jatuh cinta ketika muda dulu. Tandanya awak sedang jatuh cinta. Awak sabui-sabui namanya. Basobok mungkin sedetik, 2 detik, tapi ceritanya sampai setengah hari. Itu tanda cinta itu. Begitu juga tanda cinta kepada Allah. Sering-sering kita sebut nama Allah. Sering-sering kita kenang-kenang kebaikan Allah. Nabi bersabda, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah atau berzikir kepada Allah dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti perbandingan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Jemaah sekalian, jadi kalau zikir itu dianggap hidup. Kalau ada zikir, dianggap mayyit. Tidak sama antara orang hidup dan orang mati. Lalu apa tanda hati atau orang yang mati? Hati yang mati. Imam Al-Ta'ilah menyambung mengatakan, min alamati mautil qalbi, di antara tanda hati yang mati itu adamul huzni ma'ala ma fataka minal muwafaqat. Tidak adanya sedih ketika kita lalai atau ketinggalan dalam suatu ketaatan. Tak sedih awak tinggal solat awak. Tak sedih awak puasa awak bolong. Kalau Allah terbiasa wajib, tak sedih awak ketinggalan jemaah. Berlapis terus-terus. Wa tarkun nadam ala ma fa'alta min wujudis sadat. Dan juga tidak menyesal atas dosa yang kita lakukan. Tanda-tanda di antara tanda hati yang mati. Apa pertama jemaah sekalian? Alamul huzni, tidak sedih ketika ketinggalan sebuah ketaatan. Yasu saya rasa. Takutnya ketinggalan piti 100,000 daripada ketinggalan solat zuhur. Lebih takut dia tidak kerja 1 jam, 2 jam daripada ketinggalan solat asar. Tanda hati yang mati. Wa tarkun nadam, dan dia tidak menyesal ala ma fa'alta min wujudis salat, atas apa yang sudah diperbuatnya daripada kemaksiatan. Yaso sirasu hati. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa tidak tenang. Biasa saja ketika sudah bermak. Jadi maksudnya coba kita lihat hati kita. Jangan-jangan kita termasuk ciri-ciri seperti itu. Dan Ibnu Ajibah menambahkan, mautul qalbi sababuhu salasatu asya. Hati yang mati itu penyebabnya 3 perkara. Yang pertama, hubbud dunia, cinta kepada dunia. Jemaah sekalian, di bab zuhud kemarin kita sudah belajar boleh memiliki dunia, tapi jangan menjadikan itu prioritas. Kita gunakan seperlunya. Kalau tidak dulu, payahlah masih di dunia. Cuman
dunia itu jangan sampai masuk ke dalam hati. Pergunakanlah dia sesuai ketentuan syariat, dan jangan sampai dia mengambil alih rumah Allah, yaitu hati. Qulubul mu'min baitullah. Artinya rumah hati orang beriman itu adalah rumah Allah. Jangan sampai itu terisi oleh selain Allah. Yang pertama apa? Hubbud dunya. Yang kedua, al-ghaflah an zikrillah. Lalai daripada mengingat Allah. Makanya Nabi mengajarkan supaya majlis itu dianggap tidak majlis lalai, ditutup dengan doa kafaratul majlis. Waisal jawarihi ma'asillah, dan membiarkan jasad kita ini bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat. Jadi itu sebab hati tadi mati. Pertama, cinta dunia. Yang kedua, lalai daripada zikir kepada Allah. Dan yang ketiga, bermaksiat kepada Allah. Wasababu hayatihi salah satu asya'. Adapun yang menyebabkan hati itu bisa hidup, tadi penyebab hati mati, sekarang penyebab hati bisa hidup. Yang pertama, az-zuhdu fid dunya, zuhud dari dunia. Kemarin dibahas apa ciri zuhud itu. Ketika nyoado tidak membuat dia lupa kepada Allah. Ketika dia diamin Allah, tidak membuat dia sedih. Itu ciri-cirinya. Sama bagi dia antara emas dan tembikar. Sama bagi dia emas dan tembikar. Bukan berarti dia menyia-nyiakan harta, bukan. Artinya apa? Ketika nyado, inilah hiporia. Dijalankan amanah harta itu. Tunaikan haknya. Dan ketika dia tidak ada, ini tidak perlu hilang akal. Ini tidak perlu sedih, tidak pula merasa kehilangan. Itu ciri-ciri orang yang sudah duduk kezuhudannya. Semoga Allah berikan kita kezuhudan. Itu sababuhu salah satu. 3 penyebab hati itu hidup. Pertama, az-zuhdu dunia, zuhud dari dunia. Yang kedua, al-ishtighal bi zikrillah, sibuk dengan zikir kepada Allah. Yang ketiga, suhbatul awliyaillah, membersamai orang-orang soleh. Jemaah sekalian, ternyata duduk dengan orang soleh ini bisa menghidupkan hati. Kalau petang beraja, duduk sama orang soleh itu bisa mengingat akhirat. Karena mereka itu tidak pernah menganggap amalnya itu banyak. Mereka selalu menganggap amal mereka itu sedikit, walaupun amalnya lah banyak. Kalau duduk sama orang ahli maksiat, berbahaya. Bisa-bisa kita merasa lebih baik daripada mereka. Kalaulah selesai urusan, cepat-cepat selesaikan, jangan lama-lama. Bisa membuat hati menjadi ujub kalau duduk dengan orang ahli maksiat. Jadi tanda dari hati yang mati itu tadi pertama adalah tidak sedih atas ketinggalan sebuah ketaatan dan tidak menyesal atas melakukan sebuah kemaksiatan. Kita yang tahu ini jemaah, wa Allah. Tadi kita istighfarkan perbuatan-perbuatan kita yang masa lalu dan kita perbaiki detik ini juga. Semoga Allah memberikan kita kekuatan. Wa dzalika li'anna sudur ta'ah min al-'abdi unwanus sa'adah. Kenapa? Karena taat yang muncul dari seorang hamba itu adalah ciri kebahagiaan dia nanti di akhirat. Wa sudurul ma'siyah alamatus syaqawah, dan maksiat yang muncul dari seorang hamba itu ciri dia nanti celaka di akhirat. Maka kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti hisab. Jadi kita
Kita jadikan rutinitas kita jamaah sekalian. Sebelum lalu itu, sebelum baca zikir, wakana-kana mengasiwa sani. Ya yang lawak sakiti. Kalau kaja bisa minta maaf. Itu mengasiwa batang tubuh betul. Istighfarkan. Ada seorang sahabat, mungkin jamaah pernah mendengarnya itu kan. Jadi dia pun dikatakan oleh Nabi ahli surga. Setelah itu diceklah oleh sahabat yang lain, kok bisa si fulan ini dikatakan ahli surga? Dicuri ke rumahnya, dicari amalannya biasa-biasa saja. Lah hari ketiga ditanya, apa amalan khususmu? Kata beliau, ambo itu sebelum lalu ambo ingin yang aduh menyakiti hati ambo maafkan semuanya. Meminta maaf itu mudah, bagi maaf pun payah. Itu amal yang besar. Kata Nabi juga, jadi fa innal qalba hayyan bil ma'rifah wal iman. Karena ketika hati itu hidup dengan iman, alamahu ma yujabu syaqawatuhu, dia akan tersakiti dengan amal-amal maksiat. Dia cari hati kita jemaah sekalian, takut nanya ketika bermaksiat, sakit nanya ketika bermaksiat, tadi nanya ketika bermaksiat. Kalau tenang-tenang saja, hati kita. Wa afrahahu ma yujabu sa'adatuhu, dan hati itu akan senang ketika dia dibuat amal-amal soleh. Itu standarnya hati orang beriman. Apa kata Nabi? Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sa'adatu sayi'atuhu fa huwa mu'min. Siapa yang bahagia atas ketaatan yang Allah berikan kepada dirinya, rasa lamanya ketika sudah taat, nyamannya, tenang batinnya, dan gelisah dia ketika setelah bermaksiat, bahwa mukmin, itu adalah orang beriman. Cek hati kita masing-masing jemaah sekalian. Apakah kita setelah Allah berikan kesempatan beramal kesolehan, apakah hati kita merasa tenang? Atau setelah kita bermaksiat, apakah hati kita terasa gelisah? Walaupun begitu jemaah sekalian, jangan sampai dosa kita itu anggap lebih besar daripada rahmat Allah. Kita semua itu pendosa. Dosa asal dua jemaah. Tapi jangan sampai dosa itu awak anggap padang mana sehingga awak putus asa daripada rahmat Allah. Galak setan, tepuk tangannya. Ala badoso tertutup pula dari rahmat Allah. Apa kata Ibnu Athaillah? La ya'zumu dzambu 'indaka 'azamatan. Jangan sampai sebuah dosa itu kamu anggap lebih besar daripada rahmat Allah. Tasudduka an husni dzanni billah, sehingga menutup kamu, menghalangi kamu daripada bersangka baik kepada Allah. Mungkin jamaah sekalian pernah ingat kisah orang yang sudah mengunjung 99 orang. Apa kata Allah? Ya ibadallazi asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguh Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan putus asa jemaah sekalian. Jangan sampai bergantung cuma sembuh sembahyangnya betul maksiat tu boleh. Cuma sembuh taubatnya kok lingkungan ambo saja mendukung maksiat. Jangan sampai. Setan saja tidak putus asa yang mengarahkan awak. Majak awak ke neraka. Aku lo putus asa melawan.
Ta'ammal qadiyatan allazi qatala tis'an wa tis'ina nafsan. Ingatlah cerita orang yang sudah membunuh 99 orang. Masih tekan aja itu. Cok nang ngono nama. Ada orang membunuh 99 orang. Ta'ala rahibah. Lalu dia bertanya kepada rahib, hal min taubah. Apakah aku bisa bertaubat? Apakah diterima taubatku kalau aku bertaubat? Apa kata rahib tadi? La taubatalak. Tak ada taubat kalau mereka. Banyak orang bunuhnya. Bahkan melebihi ni'ah. Lalu dibunuhlah rahib tadi. Lengkaplah menjadi 100. Thumma ata'aliman fasa'adahu waqalalahu. Lalu si pembunuh ini mendatangi seorang alim ulama dan bertanya seperti tadi. Maka kata ulama itu, izhab ila qaryatin kaza. Pergilah kamu ke kampung ini, fa fiha qaumun ya'budun Allah. Di dalamnya itu ada kaum yang menyembah Allah. Faqul fihim hatta tamut. Menetaplah kamu bersama mereka sampai kamu mati. Disuruhnya hijrah. Falamma tawassata at-tariq adrakahul maut. Ketika dia sudah sampai di pertengahan jalan, datanglah ajal menjemput. Adrakahul maut. Fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Berselisihlah karena kematian orang ini malaikat rahmat dan malaikat azab. Sama-sama ingin membawa. Oh, azab, malaikat rahmat. Oh, dirahmati karena oleh hijrah. Lalu Allah berkata kepada kampung yang ditujunya. Lalu Allah menyuruh mereka menimbang, mengukur mana dekat antara kampung tujuan atau kampung yang ditinggalkan. Sebelum malaikat itu mengukur, Allah suruh kampung yang tujuan itu, wahai kampung, perdekat jarakmu dengan sebulan. Allah berfirman kepada kampung yang ditinggalkan, wahai kampung, menjauhlah. Akhirnya malaikat mengukur, ternyata dia tambah dekat kepada kampung yang dituju. Maka dia masuk kepada rahmat Allah. Ini hadis dalam Sahihaini. Jemaah sekalian, coba kita lihat hadis itu. Memang kita ini tidak lepas daripada rahmat Allah. Rahmat Allah semua jemaahnya. Tak lepas kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man arafa rabbahu istasghara min jambi karamihi zambahu. Lalu Ibnu Athaillah menyambung, karena orang yang mengenal Tuhannya, orang yang mengenal Allah, istasghara min jambihi karamihi zambahu. Akan kecil nampak baginya dosa itu jika dihadapkan dengan keagungan dan kebesaran keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikanlah kepada hamba-Ku anal ghafurur rahim. Aku adalah yang Maha Pengampun lagi Maha